Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 3 orang. Saya sendiri nih, yaitu Mas Fufa 1803-1260. Yang kedua yaitu ada teman saya Isnaini Nur Aziza Safitri 1803-0119. Yang terakhir yaitu Dimas Muhammad Hakikul Amin 1830-1232. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang penilaian internal. Pembahasannya yang pertama yaitu ada pentingnya penilaian internal, yang kedua audit internal, yang ketiga pandangan berbasis sumber daya, yang keempat fungsional bisnis, dan yang terakhir matriks evaluasi faktor internal. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang pentingnya penilaian internal dan audit internal. Yang pertama yaitu pentingnya penilaian internal. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandai atau ditiru oleh para pesaing dinamakan kompetensi khusus. Membangun keunggulan kompetitif melibatkan kemampuan untuk memanfaatkan kompetensi khusus dalam penelitian dan pengembangan untuk memproduksi beragam produk yang inovatif. Strategi sebagian dirancang untuk memperbaiki kelemahan perusahaan, mengubahnya menjadi kekuatan. Nah, jadi di sini sebagian strategi dirancang untuk memperbaiki sebuah kelemahan suatu perusahaan. Yang strategi tersebut akan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Jadi kekuatan tersebut berasal dari strategi yang sudah direncanakan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada audit internal. Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh audit internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal memiliki tujuan untuk membangun manajemen organisasi dalam memperbaiki pertanggungjawaban yang efektif. Audit internal akan melaksanakan analisis dan memberikan sarana serta penilaian demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi di sini menurut saya sebuah perusahaan pasti akan ada yang namanya audit eksternal dan audit internal. Lah di sini saya akan menerangkan tentang audit internal. Audit internal tersebut memiliki tujuan yaitu memberikan pertanggungjawaban yang efektif yang berkaitan dengan keluar masuknya barang di suatu perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya in-out barang, dan maksudnya itu in-out barang dari satu departemen ke departemen lain, atau in-out barang dari satu departemen ke supplier yang eksternalnya perusahaan tersebut. Kalau misalnya suatu barang tersebut keluar dan masuk ke dalam produksi, berarti in-out barang tersebut akan berakibat kepada departemen yang dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Tapi kalau suatu perusahaan tersebut memiliki barang yang akan dikeluarkan atau dimasukkan lagi ke supplier lain, maka suatu proses tersebut itu mempunyai proses perusahaan tersebut dengan suatu perusahaan eksternal atau intinya itu luar dari perusahaan tersebut yang akan menghasilkan sebuah perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan berbasis sumber daya. Menurut Jay Bernie mengatakan bahwa kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan sumber daya internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 hal kategori, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Teori ini menekankan bahwa sumber daya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisasi ancaman, dan ide dasar ini adalah bahwa bauran jenis, jumlah, dan sifat dari sumber daya internal perusahaan. Sumber daya yang bernilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yakni yang pertama ada sumber daya langka, adalah sumber daya yang tidak memiliki perusahaan pesaing. Jika banyak perusahaan memiliki sumber daya yang sama, maka perusahaan tersebut cenderung mengimplementasikan strategi yang mirip, maka tidak akan memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedua, ada sumber daya yang sama sulit untuk ditiru. Jika perusahaan tidak dengan mudah mendapatkan sumber daya, maka sumber daya akan mengarah kepada keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, ada
sumber daya yang tidak mudah digantikan. Apabila tidak ada produk pengganti yang memungkinkan, maka perusahaan akan mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Semakin banyak sumber daya memenuhi kriteria tersebut, maka semakin kuat keunggulan kompetitif perusahaan dan semakin lama bertahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Aziza Safitri dengan NIM 180 30 11 19. Saya akan melanjutkan presentasi yakni tentang fungsional bisnis. Dilihat dari fungsional bisnis, faktor internal memiliki analisis kompetensi yang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, yakni ada faktor manajemen, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, dan pemasaran. Untuk fungsi manajemen terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada aspek pemberian motivasi, yang keempat ada pengelolaan staf, dan yang kelima ada aspek pengendalian. Kemudian kita masuk untuk fungsi yang kedua yakni fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran sendiri dapat digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang dan jasa. Fungsi pemasaran sendiri ini akan membantu penyusunan strategi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari pemasaran, yakni adalah termasuk analisis konsumen, penjualan produk atau jasa, perencanaan produk atau jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, serta analisis peluang. Yang ketiga ada fungsi keuangan dan akuntansi. Untuk kondisi keuangan sering dianggap sebagai salah satu ukuran terbaik untuk posisi kompetitif dan daya tarik keseluruhan suatu perusahaan. Menurut James Van Hom, bahwa fungsi tersebut terdiri atas 3 keputusan. Yang pertama ada keputusan investasi, yang kedua ada keputusan pendanaan, dan yang ketiga ada keputusan dividen. Yang keempat ada fungsi produksi atau operasi. Menurut Robert Schroeder menyatakan bahwa manajemen produksi terdiri dari 5 area keputusan atau fungsi, yaitu proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja, dan kualitas. Sebetulnya tugas utama para manajer produksi yakni mengembangkan dan mengoperasikan sebuah sistem yang akan menghasilkan jumlah produk atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kualitas tertentu, harga yang sudah ditentukan, dan waktu yang sudah ditetapkan. Yang kelima yakni ada fungsi penelitian dan pengembangan. Kekuatan dan kelemahan lead bank memiliki peran penting dalam formulasi dan implementasi strategi, sehingga suatu perusahaan harus terus mengembangkan produk baru untuk memperbaiki produknya. Karena pada dasarnya perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus produk yang semakin pendek, dan meningkatnya persaingan domestik dan asing. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan pendekatan lead bank internal untuk pengembangan produk baru. Pengembangan produksi baru mendahului kompetitor dan meningkatkan mutu produk. Yang keenam ada sistem informasi manajemen atau Management Information System atau yang disingkat dengan SIM. Informasi merupakan fondasi dari semua organisasi untuk menghubungkan semua fungsi bisnis menjadi satu dan menyediakan bahan untuk mendukung semua keputusan manajerial. Sebetulnya untuk tujuan sistem informasi manajemen sendiri yakni meningkatkan kinerja sebuah bisnis dengan cara meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Dengan demikian, sistem informasi manajemen yang efektif mengumpulkan, mengodekan, menyimpan, menyintesis, dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga mampu menjawab berbagai pertanyaan operasi dan strategi. Kemudian, slide selanjutnya yakni tentang matriks evaluasi faktor internal atau yang dikenal dengan matriks EFA. Langkah terakhir dalam melaksanakan audit manajemen strategi internal yakni menyusun matriks evaluasi faktor internal atau EFA matrix.
IFE Matrix digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dan dari beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi, produksi, dan operasi. Untuk kesimpulan dari apa yang kita jelaskan kali ini, yakni audit internal merupakan bagian dari faktor internal. Audit ini memerlukan pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi manajemen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, mohon dipertanyakan kepada kita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.